Oke, baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua, dan semoga hari ini kita semua tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti kegiatan tatap maya kita untuk mungkin ya dari sini tinggal 6 kali kayaknya Bapak Ibu ya, tinggal 6 kali baru selesai Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah mari semangat kita terus Bapak Ibu, digenjot, ditambah, karena proses-proses akhir ini kita tatap mayanya nanti akan ketemu lagi minggu depan, minggu berikutnya, karena 1 minggu nanti persiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan aksi nyata ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti setelah 1 minggu berikutnya gitu. Istilahnya kalau menemukan kendala-kendala Bapak Ibu jangan canggung-canggung, silahkan langsung kita berdiskusi di grup supaya tidak ada istilahnya informasi yang membias yang nanti Bapak Ibu temui, dan nanti itu akan menjadi pemikiran Bapak Ibu yang diterka-terka lah. Karena sejatinya kalau pribadi saya Bapak Ibu, insya Allah aksi nyata ini yang penting itu Bapak lakukan sesuai dengan prosedur, insya Allah aman Bapak Ibu ya, aman. Tidak mesti harus dia suasananya harus di action Bapak Ibu ya, ngalir saja Bapak Ibu apa adanya sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu gitu. Tapi untuk kali ini pertemuan kita untuk membahas persiapan aksi nyata ini mudah-mudahan nanti mendapatkan sedikit referensi lah Bapak Ibu terkait pembuatan aksi nyata ini. Oke, baik, mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin ke Pak Ketua, silahkan mungkin dipimpin ya, Pak Ketua sekarang yang memimpin untuk kita berdoa bersama. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran atau diskusi tatap maya hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Kenapa ada saya isi ini kok? Berdoa selesai. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Pasir. Silakan Pak Pasir. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya untuk memimpin kita berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, karena insya Allah tepat jam 11 nanti kita usahakan clear Bapak Ibu ya. Jadi minta tolong perhatiannya selama tatap maya ini, karena jujur informasi ini nanti biar tidak ada 2 pertanyaan lah, ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul kedua gitu. Cukup mungkin kita selesai di sini, karena seyakinnya saya apa yang akan Bapak Ibu lakukan ini mungkin pernah dibuat, hanya saja ini mau kita buat seperti baru kembali ya. Videonya nanti coba diulang kembali, mungkin dengan kamera yang ya paling tidak lebih pas lah, tidak terlalu bergetar atau tidak terlalu buram gitu Bapak Ibu, atau tidak, jangan terlalu jauh juga gitu Bapak Ibu, supaya pas gitu video yang dibuat gitu Bapak Ibu. Oke Pak Novi. Kalau video pembelajaran yang buat yang 70 menit itu bisa enggak Pak? Tapi itu nanti kalau dia Pak Novi 30 menit itu pakai metode SEM itu Pak Novi yang Epi pernah pelajari kemarin itu diulang buat tadi. Sebenarnya Pak tidak terlalu video ini tidak terlalu membuat sedikit ketegangan, janganlah, santai saja Pak, insya Allah. Coba nanti sambil kita saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita lebih pasti apa yang akan nanti dilakukan.
Oke, untuk semangatnya dulu Bapak Ibu kita genjot dulu. Oke, salam olahraga. Jaya. 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 PJOK Hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk saya izin. Medina. Oke, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Siap. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Sebentar saya lihat dulu. Untuk kegiatan tatap muka kita kali ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah temanya Bapak Ibu dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan selama 2 jam pelajaran dengan mode daring ya Bapak Ibu. Selanjutnya, salam sama, oke. Bapak Ibu, saya minta kita aktifkan kamera sejenak, Bapak Ibu. Kita sama-sama melakukan kegiatan ini. Saya minta tolong Bapak Ibu semuanya, ini kameranya diaktifkan. Terserah posisinya duduk bersila boleh Bapak Ibu, duduk di kursi boleh, duduk pokoknya bikin santai, bikin nyaman Bapak Ibu. Ya, saya minta tolong, silahkan Bapak Ibu fokus. Munculkan rasa syukur Bapak Ibu, rasa ingin tahu Bapak Ibu terhadap kegiatan kita ini, serta kebajikan Bapak Ibu terhadap ilmu atau pembelajaran yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu fokus, silahkan Bapak Ibu pejamkan mata, kita tenangkan pikiran. Saya mulai dari sekarang selama 2 menit, Bapak Ibu dengarkan instruksi saya. Bapak Ibu pejamkan mata, Bapak Ibu syukuri apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada hari ini dan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan pada kegiatan kita ini. Sehatnya kita, mungkin semoga ini menjadi berkah bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Rasa ingin tahu Bapak Ibu terhadap sesuatu hal, terutama dalam pembelajaran kita ini, bagaimana caranya saya meningkatkan kompetensi saya, bagaimana saya memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik saya, bagaimana caranya saya menjadi guru yang dapat ditiru oleh peserta didik saya. Ini silahkan dipikirkan Bapak Ibu, dipejamkan matanya, relax Bapak Ibu, jangan pikirkan beban masalahnya Bapak Ibu. Setiap manusia Bapak Ibu, kita selalu memiliki masalah Bapak Ibu. Masalah itu ketika sudah kita selesaikan, timbul masalah lagi. Sudah diselesaikan, timbul masalah lagi. Itulah namanya kehidupan Bapak Ibu. Kita tidak luput dari permasalahan, hanya saja dari sini kita harus berpikir, bagaimana sih caranya kita menyelesaikan masalah itu. Bukan kita mengeluh tentang suatu masalah, tapi kita berpikir Bapak Ibu, pasti setiap masalah akan memiliki jalan keluar. Termasuk persiapan aksi nyata kita ini yang mungkin terasa berat, tapi insya Allah kalau dijalankan pasti akan selesai Bapak Ibu. Akan selesai. Tidak ada Bapak Ibu yang tidak benar, tidak ada Bapak Ibu yang paling bagus, paling benar, tidak. Kita sama-sama belajar, sama-sama ingin meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih. 2 menitnya, silahkan dibuka matanya. Kita fokus lagi Bapak Ibu, semangat. Ya.
Insya Allah Bapak Ibu, aksi nyata ini jangan dibawa tegang Bapak Ibu. Sejatinya saya tahu Bapak Ibu itu sudah dari kegiatan kita kemarin luar biasa semua, memiliki kompetensi yang terpendam ya, hanya saja muncul kita lihat kemarin ketika tatap muka dengan kreativitas Bapak Ibu ya, termasuk punya skill-skill yang sesuai juga dengan kompetensi kita, ataupun yang mungkin bisa menunjang kompetensi kita gitu, dengan membuat karya-karya atau inovasi-inovasi yang digunakan dalam pembelajaran. Itu bagus Bapak Ibu ya, seni lah ya, seni ya gitu. Mungkin itu Pak Subhan tuh seninya ternyata luar biasa kerennya. Insya Allah itu bisa dimanfaatkan Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya, kita sudah doa bersama ya sama. Halo Bapak Ibu, tujuan kita ini, sesi kita itu merefleksikan koneksi antar materi ya. Materi yang kemarin dari 1.1, 1.2 sampai kita terakhir 2.6 yang kemarin itu ya kita koneksikan Bapak Ibu. Ya, jadi maksudnya koneksi itu Bapak Ibu, aksi nyata yang akan Bapak Ibu buat besok itu Bapak Ibu bisa lihat dari atas ya, 1.1 sampai 2.6 itu kalau digabung gimana luar biasanya modul ataupun RPP serta proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Seandainya itu bisa kita cover semua Bapak Ibu. Tapi insya Allah kalaupun tidak bisa tercover semua, tapi paling tidak proses pembelajaran yang kita lakukan itu lebih berkualitas lagi lah setelah kita mempelajari modul-modul pembelajaran yang kita laksanakan kemarin Bapak Ibu. Oke, agenda kita yaitu refleksi ya, penjelasan tugas hasil nyata. Nah, nanti diskusi dan tanya jawabnya selama 7 menit, baru penutup selama 3 menit, selesai Bapak Ibu. Kita refleksi koneksi antara materi Bapak Ibu, paket modul 1.2, 1 dan 2 Bapak Ibu. Ya, yang pertama terkait tentang pembelajaran kita membuat refleksi Bapak Ibu, refleksi terus memanfaatkan aset ya. Setelah memanfaatkan aset itu mungkin metode pelajaran berdiferensiasi juga mungkin Bapak Ibu ya. Terus di modul 2 itu konsep gerak, terus kebugaran jasmani ya, terus proses pembuatan metode pembelajaran SEM itu kalau kita kaitkan Bapak Ibu, insya Allah itu akan menjadi suatu kesatuan yang sangat kompleks Bapak Ibu ya dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembelajaran kita. Mungkin yang mau raise hand atau boleh di kolom chat, itu kira-kira dari koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 ini yang masih belum Bapak Ibu terlalu pahami, itu di bagian yang mana Bapak Ibu? Bisa di kolom chat, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang di kolom chat ya, ini. Ya. Silahkan Bapak Ibu bisa disampaikan kira-kira dari modul 1 dan 2 yang sudah kita pelajari, yang mana kira-kira Bapak Ibu yang belum mungkin atau yang masih ingin Bapak Ibu pelajari gitu. Yang masih belum terlalu dipahami lah atau belum terlalu masuk lah dalam pembelajaran dalam benak Bapak Ibu terkait tentang modul 1 dan 2 ini. Kira-kira bagaimana Pak Bu? Silakan Bapak Ibu bisa resen Bapak Ibu ataupun di di kolom chat ya, di kolom chat Bapak Ibu, silahkan.
Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Materinya kira-kira yang mana? Bisa di kolom chat, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ada juga pembelajaran student center learning ya, student center learning atau pengajar yang berpusat pada peserta didik itu juga. Kira-kira yang masih ingin Bapak Ibu perlu perdalami atau yang masih mendalam, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silahkan lebih dari satu enggak apa-apa Bapak Ibu. Ditulis saja ya. Pak Mardhani tentang pitch itu Pak Fasil saya belum paham. Oke. Ulang pertanyaan Pak Fasil, maaf. Kira-kira Bapak Ibu dari modul 1 sampai dengan modul 2.6 yang kemarin kita pelajari, pembelajaran atau materi yang mana yang masih membingungkan bagi Bapak Ibu atau yang belum terlalu mengena untuk Bapak Ibu, untuk yang perlu dipahami lebih mendalam lagi, silahkan bisa disampaikan Bapak Ibu. Untuk kita sama-sama bisa menyesuaikan, ternyata pembelajarannya seperti apa yang saya lakukan kemarin itu bisa nanti jadi refleksi saya juga Bapak Ibu. Sebenarnya untuk PIT itu Pak Mardhani memang ya itu butuh sebenarnya kita pembelajarannya lebih lama ya. Tidak bisa hanya mentok sekali, tapi paling tidak program PIT itu frekuensi, intensitas, time dan tipe itu hanya rumus ya Pak. Agar kita lebih sering mengingat, makanya disebut PIT. Frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Frekuensi itu seperti yang dibuat kemarin itu salah satu PIT ini rencana ya, rencana program latihan yang digunakan gitu untuk menunjang suatu kegiatan, baik itu untuk peserta didik, baik itu di diri kita juga, ya, ataupun kita untuk membina salah satu peserta didik atau beberapa peserta didik untuk menjadi seorang atlet, gitu bisa juga diterapkan dalam ekstrakurikulernya, ya. Untuk frekuensi itu mungkin kemarin seperti yang dibuat itu ya, yang dibuat kalau saya nggak salah. Frekuensi, intensitas, dan tipe itu yang paling menarik kemarin itu karena satu kegiatan yang sudah lakukan itu mungkin Pak Mardhani ya. Kalau saya ingat-ingat itu yang di kelompok Pak Mardhani kemarin frekuensinya atau kegiatannya itu yang dilakukan satu gitu, hanya meningkatkan intensitasnya itu pada nggak salah jarak, kalau saya nggak salah jarak itu ya, jaraknya gitu. Sebenarnya boleh kegiatannya itu, contoh dari kelompok siapa itu yang kayak begini, misal kalau dalam 3 bulan itu per minggunya itu atau 1 bulan itu juga boleh kita buat kegiatan itu menjadi satu, tapi bulan keduanya kita buat yang berbeda supaya apa, tidak menimbulkan kebosanan dan bisa memberikan apa istilahnya timbal balik yang lebih lain, berbeda dari yang sebelumnya, sehingga apa ya, penilaian ya, kayaknya penilaian kita terhadap peningkatan peserta didik itu bisa terlaksana juga gitu. Sebenarnya PIT ini bisa gini Pak Mardhani, PIT ini kalau kita rancang bisa dilakukan di rumah mereka, buatkan dia kayak lembaran. Ini bisa dibuat jadi modul proyek. Silahkan selama 2 minggu lakukan kegiatan ini. Bisa loh kalau kita buatkan setiap hari juga untuk anak-anak enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak mesti dia ada selingnya. Tapi kalau untuk pelajaran misalkan
nanti kamu lakukan push up selama 30 kali ya. Misal ini. Nah, hari Senin, hari Selasa lakukan sit up 20 kali ya. Nah, hari Rabu apa? Silahkan boleh itu berbeda-beda. Cuma intensitasnya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, minggu keduanya juga dilakukan seperti itu, tapi intensitasnya mungkin ditambah. Yang tadinya mungkin 30 tambahlah 5, yang tadinya 20 tambahlah 5 gitu. Nah, sehingga dari 2 minggu itu apa loh yang dapat terjadi pada peserta didik itu? Entah perasaan mereka lah, entah kualitas kehidupan mereka lah gitu. Setelah melakukan kegiatan itu, oh saya merasa agak lebih kenceng loh ini tubuh saya Pak. Nah misal bisa saja agak lebih merasa apa hasil itu bukan berarti bentuknya juga Pak ya, tapi ekspresi atau perasaan dari peserta didik itu seperti apa itu juga merupakan hasil Pak ya. Itu juga merupakan hasil, bukan hanya dia tidak cepat lari sehingga sekarang dia bisa cepat lari. Iya, itu juga seperti itu iya. Cuma maksud saya perasaan juga itu termasuk salah satu hasil dari proses pembelajaran ketika menggunakan metode PIT ini gitu. Jadi tidak mesti di hari satu Pak kegiatannya ya. Contoh lari. Hari Senin dia 100 meter, Selasa lari dia 120 meter, hari Rabu lari dia 150 meter. Jangan dia satu tipe, Pak. Misalkan kalau kita meningkatkan kaki ya atau tungkai dengan cara berlari boleh, dengan cara yang lain selain berlari itu kan juga ada dengan squat atau bisa juga dia dengan jalan atau bisa juga jangan dengan yang lain tapi dia fokus pada tungkai, peningkatan tungkai. Jadi tidak mesti harus satu metode yang kita gunakan kalau PIT itu. Bisa lebih dari satu dan itu akan terlihat berkreasi gitu kegiatannya, tidak hanya lari-lari saja gitu. Itu sih Pak. Hanya di sana kemarin kalau saya lihat hasil dari diskusi Bapak, dia hanya satu metode saja. Itu sih Pak ya. Jadi walaupun metodenya banyak, tapi intensitasnya juga bisa itu Pak ya. Berarti secara bertahap melatih Pak ya. Nggih. Tahap ya. Jadi sekali lagi Pak, yang menjadi maaf ya bukan kekurangan, tapi yang perlu direvisi kemarin itu dari hasil diskusi Bapak, dia hanya menggunakan satu metode gitu. Hanya lari saja. Tidak masalah sebenarnya Pak. Tapi di sana itu kan untuk meningkatkan kualitas atau otot tungkai misal dari peserta didik itu kan bukan hanya lari saja. Bisa dengan skipping lah. Nah, bisa dengan lari, bisa dengan squat itu terus Pak. Nah, jadi misal untuk melatih ketahanan anak, misal SIDA mau membentuk atlet lari 5 kilo nih. 3 bulan ke depan ada kegiatan lomba lari 5 kilo. Nah, untuk ketahanan tubuh itu banyak kan Pak, ada renang, ya, untuk oksigen tuh ada misal bersepeda gitu. Ada dengan lari keliling lapangan. Nah, seperti itu Pak. Dilakukan metodenya dengan intensitasnya mungkin setiap pertemuan dari satu keduanya itu bisa ditambahkan sedikit atau bisa tetap tidak masalah. Tapi paling tidak harus ada peningkatan intensitas kalau untuk membentuk atlet gitu. Tapi jangan terlalu jauh ya dari kemampuan mereka gitu. Itu sih Pak. Seperti itu gitu. Oke. Oke, kalau dari Pak Ali sampah PIT juga sama penilaian otentik. Artinya penilaian otentik itu begini. Kemarin saya lihat refleksi Bapak Ibu terkait tentang penilaian otentik itu sebenarnya sudah Bapak Ibu tahu maksudnya bahwa penilaian otentik itu intinya tidak hanya aspek satu saja yang kita munculkan nilainya Bapak Ibu. Ketiga aspek dari kognitif, psikomotor, dan afektif itu harus muncul Bapak Ibu. Jadi di rubrik itu jangan ditaruh hanya satu atau hanya 2 atau 3.
3 ini yang ditaruh hanya psikomotor. Itu juga rubriknya mungkin kurang lengkap ya Bapak Ibu. Jadi rubrik yang ditampilkan itu harus mencakup ketiga ranah ini. Walaupun rubriknya ada penilaiannya tuh ada 10 misal. Yang 5 ini muncul psikomotor, yang 3 ini kognitif, yang hanya 2 ini afektif tidak masalah. Atau hanya 1 afektif tidak masalah. Tapi dalam penilaian rubrik itu mencakup ketiga ranah tersebut. Yang saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang buat hanya ditaruh 1, ada yang menaruh beberapa tapi itu hanya untuk psikomotor saja. Sedangkan untuk kognitif berupa pemahaman, analisis, analisa ataupun pengertian peserta didik terhadap pembelajaran yang mereka lakukan itu kadang-kadang tidak dimunculkan dalam rubriknya. Padahal di tujuannya sudah dijelaskan bahwa peserta didik dapat melakukan ini. Peserta didik dapat memahami ini. Peserta didik dapat berkolaborasi atau menghargai rekan satu timnya. Misal kalau sudah menampilkan 3 tujuan itu, seharusnya di rubrik itu dia muncul ketiga-tiga ini, psikomotor, kognitif, sama afektifnya. Jangan ketika tujuan sudah tampilkan 3 Bapak Ibu, yang dimunculkan di rubrik itu hanya 1, yaitu psikomotornya saja. Jadi dari mana nanti kita bisa mengetahui bahwa ketiga tujuan ini sudah kita capai sementara rubrik kita hanya 1 yang kita tampilkan gitu Bapak Ibu. Saya lihat seperti itu ada sih Bapak Ibu gitu. Tapi ada juga Bapak Ibu yang sudah menampilkan semuanya gitu. Kadang di dalam rubrik itu dia ada 6 atau 7 penilaian, dia 4-nya untuk 3-nya untuk kognitif, 3-nya untuk psikomotor, 1-nya untuk afektif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar rubrik penilaian kita itu untuk kognitifnya ternyata yang dinilai itu seperti ini loh. Nilainya atau penilaiannya seperti ini loh, poinnya begini loh. Ketika dia dinyatakan sangat baik, itu dia sudah memenuhi pemahaman seperti ini loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi penilaian otentik itu paling tidak dari tujuan dan kriteria yang sudah kita buat itu sesuai dengan rubrik yang ditampilkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai tujuan dan rubrik KKTP-nya itu memuat 3 ranah itu, sedangkan yang dimunculkan di rubrik hanya 1. Itu Bapak Ibu ya. Jadi asesmen otentik itu adalah asesmen yang dilakukan untuk menggiring peserta didik merasakan ya kegiatan pembelajaran mereka secara nyata dalam kehidupan sehari-hari atau baik dilakukan nanti di luar lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya terkait tentang asesmen otentik. Asesmennya harus mencakup 3 ranah itu. Biasanya contohnya Bapak Ibu, ketika kayak kemarin ada gambar lari zigzag. Lari zigzag itu yang akan kita nilai pasti kelincahan sama teknik dasarnya Bapak Ibu. Berarti itu ke ranah psikomotor saja. Sedangkan kalau di dalam bermain sepak bola, teknik mereka kita bisa nilai, pemahaman mereka terhadap strategi, terus proses permainan sepak bola itu, mana namanya pelanggaran, mana namanya posisi, itu kan termasuk ke pemahaman. Sedangkan afektifnya mereka bisa berkolaborasi, menghargai, mereka bisa bekerja sama dengan tim dengan baik, itu kan termasuk afektifnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang mencakup 3 ranah dibandingkan dengan hanya tes lari zigzag Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, terkait tentang otentik Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Saya share screen. Terkait tentang Bapak Ibu terkait tentang modul 1 seperti pemanfaatan aset pasti Bapak Ibu
itu sudah bisa dikuasai Bapak Ibu ya, tentang bagaimana pembuatan refleksi, pemanfaatan aset, student center learning gitu. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu juga perlu dipahami Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu akan masuk juga ketika kita menerapkan penilaian otentik Bapak Ibu. Karena di sana itu kita tidak akan menggunakan hanya satu metode pembelajaran, karena metode yang digunakan itu contohnya yang pertama mungkin mereka menggali informasi dulu melalui buku atau teks video, atau mendengar penjelasan guru gitu. Sehingga nanti mereka mempraktikkan dasar, lalu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran yang kita buat secara nyata dalam bermain sepak bola. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itu akan diferensiasinya muncul ya Bapak Ibu kalau kita menerapkan penilaian otentik. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita pahami lagi Bapak Ibu, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan pengajaran PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira ini Bapak Ibu ya. Mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa sih Bapak Ibu? Coba diingat kembali Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Ada yang bisa resen Bapak Ibu silahkan. Pembelajaran PJOK yang efektif seperti apa sih? Maksudnya Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Nggak apa-apa, boleh di kolom chat juga, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang mau resen, silahkan. Boleh Bapak Ibu resen. Ya, apa sih pembelajaran PJOK yang efektif itu? Silahkan Bapak Ibu, bisa resen Bapak Ibu ya. Bisa juga di kolom chat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Silahkan di kolom chat Bapak Ibu bisa. Silahkan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebelum kita mengarah ke nanti perencanaan aksi nyata kita kaji dulu Bapak Ibu ya. Kita refleksi dulu pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Gimana Bapak Ibu? Ayo. Bisa pakai kolom chat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin apa kira-kira yang masih Bapak Ibu ingat gitu, bisa Bapak Ibu disampaikan. Seperti ini loh Pak, bisa Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Pembelajaran yang PJOK yang efektif Bapak Ibu. Sebenarnya kan pelajaran PJOK yang efektif itu bagaimana kita juga memanfaatkan aset itu secara maksimal, Bapak Ibu, sehingga pembelajaran kita itu bisa tercipta dengan
apa ya, lebih efisien Bapak Ibu, sesuai dengan sarana atau prasarana serta strategi pembelajaran yang kita pelajari Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Tidak apa-apa Pak. Mungkin saya boleh sedikit Pak Fasil ini. Oke. Silahkan Pak. Ya, ini sepertinya malu-malu mungkin teman-teman ini kalau tetap maya. Iya, ya. Tidak apa-apa Pak. Ayo. Oke, kalau menurut Silahkan. saya ini Pak, pembelajaran yang efektif, yaitu pembelajaran yang bisa menyesuaikan apa ya, yang bisa mengatur pada pokok pembelajarannya. Seperti ini kan PJOK itu kan pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Terkadang kita itu mengajar itu hanya fokus di olahraga, padahal ada pendidikan jasmaninya, ada kesehatan gitu. Jadi kurang efektif. Harusnya kalau yang efektif itu semua bahasan itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu diatur gitu ya. Kalau kita buat modul ajar kan diatur, jadi muatan-muatan itu masuk semua gitu antara pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, selama ini kita itu ngajar, ya saya pribadi ini kadang hanya apa ya, misalkan kalau kita pembelajaran sepak bola, kadang hanya materi sedikit, kasih bola gitu. Jadi muatan-muatan antara pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatannya itu tidak seimbang Pak. Jadi kurang efektif gitu. Jadi hanya mengarah ke satu sisi gitu, misalkan ke olahraganya aja, lupa tentang pendidikan jasmani dan kesehatannya. Jadi kurang efektif akhirnya. Mungkin itu menurut saya Pak Fasil dan teman-teman. Mohon terima kasih. Tambahannya ya, mohon koreksi. Baik. Terima kasih. Luar biasa Pak. Oke, sama-sama Pak. Ini juga menjadi masukan benar ya bagi kita semua Bapak Ibu guru ya. Jadi memang secara apa ya? Secara kita akuilah gitu Pak ya. Selama ini memang kadang-kadang kita mengajar itu paling tidak kita mencapai materi lah gitu. Sementara bagaimana sih tubuh anak itu ya, penerimaannya seperti apa, mungkin itu ya Pak Iman ya, artinya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dia dapat mengetahui kalau pembelajaran ini kalau saya terapkan dengan seperti ini berguna loh untuk bermanfaat loh bagi tubuh saya, sehingga saya bisa menjadi sehat. Dan nanti kalau main sepak bola misal, kalau saya mainnya seperti ini, saya ini enggak bisa leluasa loh. Artinya kalau dia tidak memiliki teknik, dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu kayak terkesan ya yang penting mereka bermain lah gitu kan, terserah mereka mau nendang kemana, padahal secara sebenarnya kalau kita sampaikan materi yang sesuai gitu kan, yang utuh, terus dijelaskan bagaimana sih cara pembelajarannya nanti, tekniknya seperti apa, praktiknya, dan dampaknya bagi kesehatan mereka itu seperti apa, dan cara menghindari mereka agar tidak cedera dan terluka ataupun sakit dalam berolahraga itu mungkin juga kita bisa sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ke arah sana lebih kompleksnya. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu apa ya? Yang penting ngajar itu ya Bapak ya. Itu sih insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita mempelajari ini, bagaimana sih menyusun metode pembelajaran itu sehingga dalam waktu yang sesingkat itu ketika PJOK ini kita bisa cover semua gitu, termasuk jasmaninya, kegiatan olahraganya, dan untuk kesehatan mereka itu tuh bisa kita cover semua Bapak Ibu. Seperti Pak Iman bilang nih, biar apa tadi Pak Iman di dalam modul itu apa ya,
bagian-bagian ya atau sintak ya, apa ya, jasmaninya, olahraganya, kesehatannya itu bisa tercover gitu ya Pak ya. Ya, kalau bisa Salam. seperti itu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan kita sama-sama berikhtiar ya Pak ya. Tapi saya yakin kalau kita seandainya bisa menyusun perencanaan yang matang untuk mencapai itu semua dalam waktu yang kita diberikan kayak 4JP itu Pak, kayaknya insya Allah bisa Pak sebenarnya Pak. Kalau kita benar-benar susun secara nyata gitu modul ajar, insya Allah bisa Pak. Itu ya Pak ya, kita semangat Bapak Ibu ya untuk. Oke, dari Pak Ali juga itu menguasai teknik dasar olahraga, dribble, shooting, passing dan seterusnya dan mampu mendemonstrasikannya dengan jelas. Nah, untuk dari Pak Murdani menggunakan metode interaktif di mana metode ini melibatkan secara aktif seperti diskusi dan atau demonstrasi. Oke, Bapak. Itu salah satu metode interaktif yang digunakan ya, Pak ya. Terima kasih Pak Iman, Pak Ali, Pak Murdani yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya Bapak Ibu, strategi mengajar Bapak Ibu. Kira-kira apakah strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang Bapak Ibu lakukan? Sejauh mana gitu strategi mengajar ini yang Bapak Ibu pahami? Kira-kira itu Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu untuk strategi ini? Gimana Bapak Ibu? Boleh rasain Bapak Ibu, tidak apa-apa kita di sini diskusi kembali Bapak Ibu. Strategi Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu untuk strategi mengajar ini? Pemahamannya Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti saya bacakan. Raise hand juga ini yang paling mungkin, kalau raise hand lebih efektif lagi ya Bapak Ibu proses penyampaian pemahaman Bapak Ibu terhadap strategi mengajar ini gitu Bapak Ibu. Silahkan boleh di kolom chat juga Bapak Ibu. Strategi ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Ayo Pak Imam lagi, tidak apa-apa Pak Imam. Pak Ketua ayo. Pak Nopi ini mana? Pak Nopi nanti. Malu saya Pak, biar Pak Ketua dulu ini. Pak Ketua. Tidak apa-apa. Silahkan Kan Pak di sini. Ketua. Kan kemarin sudah kita bersama-sama pelajari strategi itu seperti apa. Maksudnya di sini itu maksudnya pemahamannya Bapak Ibu tentang strategi itu seperti apa sih? Apakah dia sudah berpusat pada peserta didik gitu yang Bapak Ibu ajarkan di dalam pelajaran PJOK Bapak Ibu? Seperti itu Pak. Misal kalau strategi itu ya kayak perencanaan yang kita buat ya Bapak Ibu ya, atau metode ya apa namanya? Cara ya untuk kita
menyampaikan suatu materi ya, pembelajaran pada peserta didik. Bagaimana sih strategi kita gitu? Diferensiasi, ya mungkin project, apa Bapak Ibu, discovery, itu bebas Bapak Ibu. Kalau strategi yang kita gunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu strategi ya. Boleh di kolom chat, enggak apa-apa Pak. Ayo di kolom chat. Tidak apa-apa, di kolom chat juga disampaikan. Ini dari, oh belum ada ya. Silahkan mungkin dari itu juga ya di sini. Ayo Pak, enggak apa-apa, disampaikan aja. Ini Pak Novi, Pak Safwan juga ya. Nah ini Pak Safwan sudah di kolom chat ini. Untuk pemahaman saya mungkin dari pengalaman saya masih kurang berhasil karena paradigma yang berpusat pada peserta didik masih belum maksimal. Ya artinya strategi yang digunakan itu mungkin belum berpusat pada peserta didik menurut Pak Lano Safwan. Ya memang sulit sekali Pak ya. Cuma kalau kita sebenarnya pelajari pelan-pelan, kita kaji lebih dalam, kayaknya bisa Pak. Pasti bisa Pak. Pasti. Yang penting kita kuatkan niat dan keinginan saja Pak. Bagaimana sih cara kita menerapkan strategi, metode pembelajaran, serta pemanfaatan media pembelajaran yang kita gunakan dalam mengajar itu bisa berpusat pada peserta didik gitu. Artinya berpusat pada peserta didik ini juga kan Bapak Ibu bukan berarti kita fokus kepada semuanya peserta didik, enggak juga. Tetap kita bimbing Bapak Ibu. Kita mungkin lebih kepada jadi fasilitator Bapak Ibu ya. Kita lebih jadi ke fasilitator mereka. Nanti segala sesuatunya itu mereka yang lebih dominan lah di dalam proses kegiatan mengajar kita Bapak Ibu. Mungkin kalau sekedar untuk contohnya memahami teknik lompat jauh misal gitu. Mereka cari Bapak Ibu, kita berikan pandangan dan mereka yang cari lebihnya nanti terus kita berdiskusi itu sudah termasuk salah satu cara bagaimana kita untuk pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik Bapak. Silakan yang lain Bapak Ibu. Disampaikan nih Pak Safwan sudah ya. Gimana Bapak Ibu? Sekali lagi strategi itu Bapak Ibu, strategi mengajar itu kan suatu aktivitas yang sudah kita rencanakan untuk menyampaikan suatu metode materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sekarang strateginya? Nah, strategi itu kan ada beberapa strategi yang bisa digunakan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, berarti saya anggap semua sudah paham ya tentang strategi ini Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Sekarang tentang model Bapak Ibu, model pendidikan gerak. Nah, sejauh apa pemahamannya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu pendidikan gerak? Bagaimana sih model pendidikan gerak ini?
Gimana Bapak Ibu, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa di kolom chat kembali Bapak Ibu, ataupun resen silahkan kita sama-sama diskusikan Bapak Ibu. Oke? Silahkan Bapak Ibu. Ada mungkin yang di kolom chat gitu. Ayo Bapak Ibu. Ini masih aktif semua ya. Gimana Pak? Ayo Pak Imam, enggak apa-apa Pak Imam. Pak Ketua, ya. Pak Nopi ayo. Pak Agus, ya. Nanti sama Bu, ada Bu Pit, Pak Murdani, Pak Iman. Nah, silahkan Bapak Ibu. Boleh di kolom chat juga, enggak masalah. Berarti model pendidikan gerak ini sudah aman ya Bapak Ibu ya? Aman Bapak Ibu? Berarti sudah Insya fix Allah, ya? Pak Mahir. Insya Allah. Oke ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Model pendidikan kebugaran ya, kalau saya rasa kalau yang ini Jawa luar biasa nih, apalagi nih Pak Ali nih yang ahlinya nih Pak Ketua nih ya. Jadi kalau masalah kebugaran nih keren ya. Gimana Bapak Ibu, sejauh apa pemahaman yang terkait saya model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau model pendidikan kebugaran ini itu Bapak Ibu tentang apa ya? Tentang metode PITS yang tadi ya. Ini sudah tadi ya kita bahas Bapak Ibu terkait tentang model pendidikan kebugaran mendukung paradigma saya. Oke, itu ya kalau ini salah saya rasa sudah tadi. Tentang sport education model Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap SEM sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira Bapak setuju enggak gitu? Juga sport education model ini merujuk nanti pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Hah? Gimana Bapak Ibu? Setuju. Ini lihat ini setuju karena akan memberikan pengalaman baru bagi siswa. Ya mantap Pak Guru, luar biasa ya. Setuju dia Pak Guru, memang untuk memberikan pengalaman bagi siswa itu sport education model ini lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Karena mereka langsung ya mengalami hal nyata gitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Gimana Bapak Ibu? Kita setuju? Apakah setuju Bapak Asin? Dan ini akan kita berikan pengalaman yang baru bagi anak-anak dalam pembelajaran. Ya, karena mereka akan berpusat pada studi ini seperti
mereka yang merencanakan, Bapak Ibu ya, mereka yang melaksanakan, mereka yang nanti memberikan evaluasi juga terhadap kegiatan mereka, di samping tetap akan didampingi oleh guru ya Bapak Ibu ya. Jangan kita lepas sekali Bapak Ibu, tetap kita dampingi, tetap kita temani, tetap kita cari tahu apa keluh kesah mereka gitu, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Berarti kalau ini STEM ini aman juga Bapak Ibu ya. Aman ya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Siap, lanjut Pak Fasul. Ya, lanjut. Nah, ini juga asesmen otentik tadi sudah juga sedikit kita bahas ya di awal. Bagaimana sih asesmen otentik ini dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi tadi sudah sedikit lah kita sampaikan. Oke. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Artinya begini Bapak Ibu, ketika keterampilan pedagogik guru PJOK itu kualitasnya kita terus tingkatkan Bapak Ibu, terutama untuk tujuan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tidak akan menutup kemungkinan dan ini pasti akan terjadi perubahan diri Bapak Ibu di dalam kelas pembelajaran PJOK yang kita terapkan Bapak Ibu, yang tempat kita melaksanakannya. Jadi tidak akan menutup kemungkinan, tidak akan mungkin ketika kita terus meningkatkan kualitas dengan mungkin mencari referensi yang terbaru, mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan terkait tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tidak akan menutup kemungkinan paradigma perubahan diri itu dapat tercipta di kelas pembelajaran PJOK yang kita laksanakan Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu, penjelasan tugas aksi nyata. Nah, sekarang mohon diperhatikan benar Bapak Ibu ya, supaya nanti kita pemahaman kita sama, jadi tidak ada miskomunikasi terkait nanti aksi nyata yang akan Bapak Ibu buat, baik itu berupa modul beserta video pembelajaran selama 30 menit. Oke, penjelasannya begini Bapak Ibu. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Jadi modul 1 sampai modul 2 itu implementasinya akan dieksplor ya di sini dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang Bapak Ibu ampuh, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nanti tetap saya yang akan nilai Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti ada 2 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat modul ajar beserta videonya, serta melakukan proses refleksi juga. Ada juga di sana nanti Bapak Ibu. Di LMS itu, di bawahnya tempat Bapak Ibu mengupload video aksi nyatanya nanti. Selanjutnya, pengantar tugas Bapak Ibu. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif.
menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, ketiga ini Bapak Ibu ya, mulai dari A, B, dan C ini kalau Bapak Ibu lakukan itu akan sangat-sangat dinyatakan itu berpusat pada peserta didik. Kalau memenuhi aspek ketiga ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan itu kondusif lah, atau terkendali ya, terkendali bagi peserta didik gitu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP dan rekaman video. Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu tampilkan Bapak Ibu, baik di dalam modul ataupun pada proses perekaman video itu. Artinya modulnya Bapak Ibu juga harus mencakup ini Bapak Ibu. Ya. Mencakup ketiga aspek tersebut. Jujur Bapak Ibu, kalau ketiga aspek ini dapat Bapak Ibu tampilkan, Bapak Ibu rencanakan dan buat, insya Allah Bapak Ibu nanti modul ajarnya bisa ditampilkan di PMM Bapak Ibu. Dan itu luar biasa apresiasinya nanti Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi jangan diplagiasi Bapak Ibu ya. Mungkin disesuaikan dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Oke. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit, maksimal tanpa edit. Nah, yang ketiga kegiatan pelajaran akhir. Artinya, boleh dia lebih dari 30 menit Bapak Ibu. Ya. Tapi pada proses kegiatan pembelajaran inti itu maksimalnya 30 menit. Yang kegiatan intinya tidak boleh dia lebih dari 30 menit. Itu maksimalnya 30 menit. Seandainya pun saya Bapak Ibu ini kurang 30 menit gitu. Enggak apa-apa, enggak mesti pas dia harus 30 menit Bapak Ibu. Tapi jangan hanya 15 menit Bapak Ibu juga kayaknya enggak efisien lah gitu. Pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang ketiga kegiatan pelajaran akhir, yang keempat refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima testimoni peserta didik. Artinya rekaman video itu harus berisi ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga melaksanakan refleksi di sana Bapak Ibu ya, serta testimoni peserta didik. Artinya testimoni ini mungkin Bapak Ibu memberikan umpan balik juga tidak masalah Bapak Ibu ya. Itu nanti umpan balik pada peserta didik. Artinya umpan balik mereka terhadap proses pembelajaran gitu, seperti itu bisa. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pelajaran dan video yang diunggah. Jadi harus sesuai Bapak Ibu. Ya. Harus sesuai dari RPP atau modul dengan videonya. Jangan sampai nanti RPP-nya pembelajarannya passing, kontrol, terus syuting, dan menggunakan permainan modifikasi 9 lawan 9 atau bermain sepak bola di lapangan lah gitu. Itu harus sesuai nanti dengan video yang dibuat gitu. Jangan sampai di sana itu videonya nanti dia enggak main bola, dia hanya passing-passing saja gitu. Tidak kontrol, tidak ada syuting. Nah, makanya mungkin lebih baik cari yang satu materi tapi lebih mengena lah untuk Bapak Ibu kembangkan gitu, agar tidak Bapak Ibu kelabakan nanti. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi pengantar tugas seperti ini. Penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan. Ini salah satu kata-kata motivasi ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan modenya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pelajaran khusus
Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini nanti tujuannya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi ini nanti harus dibuat satu pertemuan saja Bapak Ibu ya. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi, mungkin ada yang bertanya, boleh Bapak Ibu memulai dari RPP yang sebelumnya, namun pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Kalau dia Bapak Ibu sudah anggap sesuai, kayaknya itu boleh diupload lagi. Tapi kalau masih memang asesmen otentiknya belum muncul, bisa saja Bapak Ibu tambahkan di sana. Serta nanti umpan baliknya juga ditambahkan Bapak Ibu ya. Nah, dan refleksinya mungkin refleksi Bapak Ibu terhadap kegiatan belajar mengajar. Nah, pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Nah, maksudnya ini sudah sesuai enggak kemarin modul itu yang Bapak Ibu buat itu gitu. Kalau belum sesuai silahkan ditambahkan saja Bapak Ibu ya. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Nah, dimunculkan pelajaran diferensiasinya dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan pelajaran PJOK yang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi pelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Buat dalam satu pertemuan terus bisa menggunakan modul yang kemarin yang disampaikan, tapi perlu direvisi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena mungkin ada hal-hal yang masih belum bisa masuk ke modul tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, nah, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran dan kondisi sekolah Anda. Maksudnya di sini antara model yang mana Bapak Ibu gunakan? Model pendidikan gerak kah, model pendidikan kebugaran kah, atau model pembelajaran SEM? Disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran dan kondisi sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau model ajar. Jadi rancangan asesmen otentik harus ditampilkan di sana Bapak Ibu. Ya, harus ditampilkan di model pembelajaran Bapak Ibu. Saya rasa kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah membuat rancangan yang sangat luar biasa itu tentang asesmen otentik itu bisa digunakan Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di komentar saya gitu Bapak Ibu. Apakah itu sudah termasuk asesmen otentiknya sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki, silahkan mungkin dilihat di komentar saya di tugas Bapak Ibu di asesmen otentik itu. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP model ajar yang sudah dibuat, ya diupload Bapak Ibu, dan rekaman video pada saat melaksanakan pelajaran PJOK di kelas pada mungkin kalau Bapak Ibu tidak mau ribet juga, videonya juga bisa langsung ditampilkan di sana juga di LMS, tidak apa-apa Bapak Ibu, walaupun bukan link ya, bisa Bapak Ibu. Mungkin kayak contoh Bapak Ibu mengupload di tugas PPG-nya Bapak Ibu itu juga bisa ya. Artinya bisa langsung ada tempat Bapak Ibu mengupload video di sana. Tidak apa-apa, daripada Bapak Ibu simpan di drive juga nanti 2 kali ngupload gitu lama ya, tidak apa-apa langsung. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi buatlah sebelum due date-nya Bapak Ibu. Jadi due date-nya itu 4 November Bapak Ibu. Sekarang tanggal 20 berapa ya?
25 ya. 25 berarti Bapak Ibu punya waktu 10 hari. Bapak Ibu. Bapak Ibu punya waktu 10 hari atau 2 minggu ya. 2 minggu dari sekarang gitu Bapak Ibu. Sebentar saya lihat Oktober. Oh ya, 2 minggu dari, oh enggak, hanya 1 minggu ya. Hanya 1 minggu Bapak Ibu. 1 minggu sekarang atau bisa 8 harian lah. Berarti minggu depan itu Bapak Ibu bisa melaksanakan ini. Mungkin jangan di, tapi kan ada ANBK Bapak Ibu ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu pakai peserta yang tidak mengikuti ANBK kan jadi aman Bapak Ibu, bahwa sekolahnya sedang sepi gitu ya. Bisa nanti dipakai gitu. Atau tunggu anak ANBK selesai baru mulai. Atau bisa pas pagi-pagi Bapak Ibu 6:30. Kayak saya dulu Bapak Ibu, aksi nyatanya saya lakukan 6:30 Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu saya masih namanya ada di sekolah lama, akhirnya saya tidak enak nanti ketika gurunya bersangkutan di sana itu mau mengajar, akhirnya saya pagi-pagi Bapak Ibu, saya 6:30 itu sudah mulai praktik sama peserta didik gitu. Jadi itu masih sepi-sepinya lah gitu di sekolah itu, jadi aman lah videonya. Itu sih Bapak Ibu ya. Aspek penilaiannya ini Bapak Ibu. Jadi saya menilai itu Bapak Ibu atau fasilitator menilai itu ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan memberikan Bapak Ibu nilai apabila ini semuanya tercover. Tapi insya Allah saya yakinlah Bapak Ibu sudah paham lah tentang ini. Jadi enggak usah kita terlalu khawatirkan Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan ada yang sampai mencapai semua ini Bapak Ibu. Kayak yang satu, yang A-nya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ya, kita tidak cuek lah. Peserta didik tidak takut, ya. Peserta didik merasa senang, ya. Peserta didik bisa berdiskusi gitu. Mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dengan gamblang lah gitu, dengan lugas gitu. Itu termasuk berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nanti yang ke B-nya menerapkan strategi belajar pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini strateginya. Mungkin yang pertama, yang satu, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, ya, yang kontekstual ya, yang nyata, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi, penerapan pembelajaran berbasis model, serta penutupan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik itu. Nah, ada 2 di sana Bapak Ibu ya, tentang perancangan dan menerapkan asesmen otentik tersebut. Oke, selanjutnya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. What itu apa, so what itu sekarang apa, dan nanti kemudian itu apa. Ya. Begitu Bapak Ibu ya, nanti bisa diterapkan seperti ini. Saya yakin ini pernah digali sama Bapak Ibu. Selanjutnya, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan Bapak Ibu, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya.
bersikaplah selektif, Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Oke, ini rubriknya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat, ada juga di modul Bapak Ibu ya. Watch itu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ya, yang kedua seperti ini, ya kriterianya Bapak Ibu, ya. Di sana mendeskripsikan. Yang so what itu menjelaskan. Kalau no what itu mengevaluasi dan merencanakan. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu nanti rubriknya ya. Sangat baik itu Bapak Ibu bisa memenuhi ini. Baiknya seperti ini, cukupnya seperti ini, kurangnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa pahami sendiri Bapak Ibu. Lini masa. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan itu penyusunan ini ya. Modul ajar ini. Setelah itu penyusunan aksi nyata pembuatan video pelajaran. Selanjutnya mengupload ya, rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan ya. Yang keempat penilaian karya nyata atau refleksi oleh fasilitator ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada refleksi aksi nyata ya, refleksinya itu selama 8 hari penyusunan aksi nyata. Oke, itu Bapak Ibu ya. Ini lini masanya. Sekarang kita diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan terkait tentang perencanaan aksi nyata kita ini, silakan boleh raise hand atau boleh di kolom chat Bapak Ibu. Ya Pak Lalu Sapuan, silahkan. Terima kasih Bapak Basil. Mungkin sedikit saya mau tanyakan. Untuk asesmen otentik itu berarti kita masukkan dia di modul ajar ya, atau RPP itu? Mungkin Pak. Terima kasih Pak Sapuan. Ada lagi Pak? Gimana Pak Sapuan? Ada lagi Mi? Itu ya? Cukup Pak Basil. Salah tekan tadi. Oke. Jadi asesmen otentik itu Bapak Ibu, sebenarnya kan asesmen yang Bapak Ibu tuangkan itu mungkin pernah Bapak Ibu sampaikan di modul itu tentang aspek-aspeknya ya, atau elemen-elemen yang dinilai di dalam asesmen, contoh pengetahuannya seperti apa, mereka memahami apa. Tapi sekarang proses pembelajarannya itu dibawa ke lebih yang otentik Bapak Ibu, yang nyata, yang kontekstual ya. Seandainya contohnya begini, kayak kemarin mungkin pernah saya bicara sama siapa kemarin, Pak Dani atau siapa kalau saya nggak salah itu. Ketika Bapak Ibu menyampaikan tentang gerak dasar lari, lompat, lempat, dan apa satu jalan, ya, sehingga pada turunnya Bapak Ibu akan mempelajari tentang teknik dasar lari, Bapak Ibu. Kan untuk asesmennya bisa kita buat pembelajaran itu nanti strategi pembelajarannya itu di sana ada lomba lari Bapak Ibu. Lomba lari mungkin. Jadi kita akan ketahui anak ini motivasinya kalau dia ingin menang itu dia terlihatkah? Seperti apakah nanti mungkin dalam asesmennya itu kita mungkin teknik larinya iya, terus pemahaman cara mereka mengetahui bahwa cara start itu seperti apa dan cara memasuki finishnya bagaimana gitu. Terus mungkin sikapnya dia tidak mengambil jalur temankah gitu, atau dia tidak menyenggol temannya saat berlari, atau dia tidak memasuki lintasan temannya saat berlari. Itu kan penghargaan ya, menghargai lawan atau menghargai aturan itu termasuk juga sudah ke ranah
asesmen otentik sudah kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya seperti itu. Apalagi kan kalau yang model permainan bola voli, ya kita pasang net, kita buatkan dia garis, walaupun nanti misal lapangan Bapak Ibu berupa tanah, tidak ada catnya, yang penting ada tiang polinya, ya nanti kita gambar saja Bapak Ibu, kan begitu. Kita gambar, kita garis, dan mereka bermain setelah kita sebelumnya memberikan penjelasan tentang teknik dasar atau peraturan permainan bola voli gitu. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi asesmen otentiknya itu, rubriknya itu akan ditampilkan di sana, tapi lengkap ya Bapak Ibu ya, mulai dari tujuannya, karakternya, KKTP-nya itu ya, kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya juga harus disampaikan Bapak Ibu, terus strateginya juga, dan kemudian rubriknya itu juga ditampilkan seperti apa yang Bapak Ibu kirim di tugas Bapak Ibu kemarin ya, di apa itu, lakukan itu ya, lakukan di asesmen otentik itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ditampilkan Bapak Ibu, jangan sampai nanti itu yang menjadi apa namanya, penambahan ya. Jadi Bapak Ibu kan biasanya di terakhir modul kita itu atau di RPP kita itu sebelum tanda tangan kepala sekolah itu ada dia bilang kan penilaian gitu, pengetahuan, keterampilan, sikap, hanya itu kan tulisannya. Nah sekarang rubriknya itu seperti apa? Tapi di dalam rubrik itu tetap dicantumkan terlebih dahulu yang pertama tujuannya, terus kriteria ketercapaian tujuan pelajarannya, strateginya, baru rubriknya, dan seterusnya yang di bawahnya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, nanti ya silakan nih, kembali silakan, tak apa-apa. Satu lagi Bapak Sil. Kan Apa, di Pak? penilaian otentik itu ada 3 atau 4 kalau salah. 3 ya? Ya penilaian diri sendiri, penilaian guru. Nah, apakah kita pilih salah satunya atau kita semuanya itu yang penilaian otentik itu kita masukkan nanti di sana, Bapak Sil? Kalau itu, siapa? Terima kasih. Sebenarnya di sini itu kan bentuk anunya Pak, apa istilahnya? Pak, saya tidak salah itu bentuk evaluasinya ya Pak ya? Enggak gitu Pak. Kalau penilaian otentik ini artinya yang akan kita nilai besok itu ya penilaian untuk siswa Bapak Ibu ya. Artinya untuk kesiswanya lah, lebih ke ranah sana gitu. Mengingat ini juga Bapak Ibu, sekali lagi yang ini, yang mana tadi, tunggu dulu Pak, sebentar, perencanaan terkait. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu, model geraknya ya, model instruksional PJOK-nya itu di antara yang 3 ini ya. Apakah pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM itu Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu menerapkan SEM langsung juga tidak masalah Bapak Ibu. Nanti bentuk penilaian otentiknya, asesmen otentiknya ya kita lihat dari pemahaman mereka terkait tentang SEM ini, mungkin seperti itu, seperti apa, terus penerapannya apakah mereka aktif mengikuti baik sebagai atlet, atau sebagai pengawas, atau sebagai panitia, atau sebagai penonton kah gitu, mereka aktif kah? Nah seperti itu, mungkin psikomotornya. Kalau afektifnya ya menghargai ya sesama aja gitu Pak, lebih ke arah sana, mereka menghormati keputusan, menghargai rekan sejawat kalau dia sebagai peserta gitu, sebagai atlet gitu. Lebih ke arah sana sih kalau SEM itu. Cuma agak ribet kalau SEM, kalau saya pikir-pikir sih Bapak Ibu. Cuma tidak masalah, siapa tuh ada yang pengen mencoba berekspresi seperti itu. Mungkin itu Pak Lalu, untuk pesertanya Bapak Pak Lalu ya. Siap Bapak Sil. Oke, lanjut Bapak Ibu, yang lain tinggal 15 menit ini Bapak Ibu.
Silahkan. Takutnya saya begini nanti Bapak Ibu, kalau kita tidak bahas di sini, nanti takutnya Bapak Ibu gimana ya, agak keliru gitu. Ini bagaimana sih cara saya nih, ini bagaimana sih cara saya, pengembangan seperti apa, yang seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Silahkan kita diskusi di sini Bapak Ibu. Ayo silahkan Pak Novi. Gimana Pak? Nggak apa-apa daripada nanti di rumah ya. Ayo silahkan Ya, disampaikan. mengenai aksi nyata ini Pak Fasil. Nggih. Mengenai aksi nyata yang saya tanyakan ini. Kalau kita mau ngambil video 30 menit itu berarti semua harus jelas ya. Dari suara, gambar. Karena suara ini itu menentukan kualitas dari video tersebut Pak Fasil. Cuma sekarang kalau kita tidak memakai mikrofon yang khusus itu tidak akan keluar suaranya Pak Fasil. Oh iya. Iya. Makanya nanti saya apakah ini di PPG kemarin kan sempat saya buat itu Pak Fasil yang 70 menit itu boleh itu yang kita upload? Seyogyanya begini Pak. Sebenarnya tidak menjadi kerugian Pak, tidak menjadi kerugian. Asalkan dia sudah memenuhi aspek-aspek yang tadi kita bahas. Kalau dia belum memenuhi, silahkan dibuat saja kembali. Karena seyogyanya nanti, maaf Bapak Ibu ya, jujur, yang saya khawatirkan itu begini. Nanti video Bapak ini kan akan masuk ke bidang kementerian ya. Kalau ini kita wanti-wanti aja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau seandainya ada pembuatan video yang tidak sesuai lah yang ditampilkan oleh peserta, itu yang dicari nanti hasilnya Pak, gitu kan? Ini kok fasilitatornya memberikan penilaian yang sesuai, padahal videonya nggak nyambung lah seperti itu. Artinya kita juga kekhawatiran kita juga di sana sebenarnya Pak. Tapi kalau seandainya Bapak buat sesuai prosedur, Bapak pasti paham. Entah nanti suaranya, maaf ya, suaranya mungkin tidak terlalu jelas lah gitu, karena tidak pakai mikrofon, atau mungkin nanti kameranya agak goyang-goyang sedikit atau agak buram ya, tetap kita maklumi Pak. Tetap dimaklumi itu. Bukan berarti tadi bahasa saya itu harus seperti itu, wajib gitu, tidak sih Pak. Tapi paling tidak seandainya kalau bisa dia menjadi seperti itu loh. Artinya kualitas gambarnya bagus, terus pembelajarannya pakai mikrofon misal biar jelas, atau nanti pakai ya drone juga bisa misal gitu, seperti itu bisa Pak. Nah cuma saya kan menyampaikan ini kalau seandainya bisa. Tapi kalaupun nanti mikrofonnya Bapak tidak menggunakan misal mikrofon yang untuk suara itu enggak masalah Pak. Yang penting saya yakin suara Bapak itu sudah lantang gitu. Saya lihat dari video sebelumnya kan wah tegas sekali gitu ya. Tapi kalau seandainya itu bisa pakai mikrofon juga silahkan. Kayak Bu Fitriani juga itu pakai mikrofon ya. Jadi jelas suaranya itu enggak masalah. Apalagi nanti videonya itu Bapak ya ada yang fasilitasi lah Taman Masyarakat Sejawat gitu. Bisa dimaju mundurkan gitu, bisa disesuaikan. Kayak misal lagi ada peserta didik yang bertanya itu peserta didiknya di syuting, jangan hanya gurunya saja yang syuting, itu tuh bagus. Tapi kalau memang tidak ada ya satu tempat boleh Bapak. Dari belakang kah? Atau saya rasa sih dari depan supaya Bapak bisa kelihatan gitu kan. Dari belakang peserta didik, dari depannya Bapak gitu. Kalau masalah video Pak Guru, insya Allah ya semampunya Bapak asalkan memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Gitu. Kalau Bapak merasa 70 menit itu sudah memenuhi silahkan Pak, enggak masalah. Itu Pak.
Kalau jujur Bapak Ibu yang sedang piloting sekarang kayak Pak Subahan, Pak Lalu Sapuan, Pak Murdani. Bapak buat seperti ini sekali-sekali gitu untuk diupload juga nanti di UKIN-nya. Saya akan bagus, Pak. Apalagi mungkin akan lebih lebih mengena lagi ketika Bapak menampilkan asesmen otentik ini Bapak Ibu gitu. Tapi sekali lagi asesmen otentik itu juga bukan berarti dia harus bertanding atau apa Bapak Ibu ya. Mereka secara nyata aja kayak misal lompat jauh lah. Saking tidak ada tempatnya kita lompat jauh di sekolah ya kita bawa ke pantai kan itu juga bisa membuat situasi menjadi lebih agak nyata gitu Bapak Ibu. Karena mereka akan melakukan lompat jauh di pasir. Kan seperti itu Bapak Ibu. Itu bagus Bapak. Ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Tinggal 9 menit ya. Silahkan Bu Guru, Bu Petriani. Ini Pak, langsung saja. Saya ini sebenarnya memang karena kurang pengalaman, saya tidak pernah mengajar sebelumnya dan baru saya rasa baru kalau belum sampai 4 tahun itu mengajar. Kira-kira Pak, saya sudah nyari di internet, kadang dia agak berbeda dengan modul-modulnya yang akan dikerjakan. Mau nanya dengan senior juga tidak ada guru olahraga di sini kan. Apakah bisa saya secara pribadi meminta seperti modul misalnya bisa dibagi. Modul ajar. Ya, untuk biar begini yang sebenarnya yang benar, anggaplah kan yang dibagi fasilitator itu benar misalnya. Jadi saya ada saya harus melakukan ini. Iya, kalau misalnya saya nyari di internet bertanya dengan guru lain bidangnya, saya tambah bingung jadinya begitu, Pak. Untuk acuan untuk membuat video ini kan, ini loh misalnya modulnya seperti ini. Jadi intinya kami copy paste, tapi mungkin beda permainan. Yang penting kami ada rujukan. Bukan saya pribadi, Pak, begitu. Insya Allah. Gini, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Jujur Bapak Ibu ya, kemarin sempat juga Pak Iman waktu itu ya, Pak Iman minta sama mana sih contoh asesmen otentik ya, modul ajar yang berdiferensiasi itu dia bilang kan gitu. Saya Bapak Ibu, ini kan laptop saya baru kan, jujur file saya itu semuanya hilang Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan coba nanti saya susun kembali ya, mana sih modul ajar yang bisa 30 menit itu serta asesmen otentiknya. Insya Allah saya akan coba secepatnya nanti malam Bapak Ibu saya coba rancang. Setahu saya Bapak Ibu banyak sekali saya temukan kalau di PMM itu Bapak Ibu coba sedikit ya di sana itu di PMM itu, karena sejatinya Bapak Ibu kalau dia sudah masuk ke ranah PMM itu berarti sudah real, sudah bisa digunakan oleh nasional ya, bukan hanya kita saja, nasional mungkin yang bisa menggunakan Bapak Ibu. Hanya saja yang mungkin akan ditambahkan di sana itu asesmen otentiknya Bu Guru ya, karena biasanya yang digunakan di sana itu adalah asesmen keterampilannya saja atau hanya asesmen keterampilan dan sikap saja. Sedangkan kan sebagian besar kita jarang menggunakan asesmen pengetahuan di sana. Terkait tentang praktik kita kan kebiasaannya praktik kita praktik mengajar saja di lapangan gitu kan. Jarang kita berada di kelas gitu. Jadi yang perlu ditambahkan nanti di kegiatan intinya itu adalah strategi proses kegiatannya saja Bapak Ibu. Saya yakin di modul itu, di PMM itu, dia itu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasinya juga ada, tapi tinggal ditambahkan saja kira-kira untuk asesmen otentik Bapak Ibu nanti,
itu yang Bapak Ibu masukkan strateginya apa. Nah, contoh ada di sana kayak silat misal. Silat itu kan dia mempelajari teknik dasar tendangan, pukulan, tangkisan saja kan yang ada di modul itu. Nah, sementara nanti bisa Bapak Ibu selipkan simulasi atau yang terakhirnya, jangan mungkin kalau tarung, mungkin Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu khawatir, bisa Bapak Ibu praktik penampilan tugas apa ya, seni ya, seninya gitu, seni tunggal baku oleh peserta didik satu persatu di lapangan. Mungkin Bapak Ibu sediakan dia dengan alasnya dan mereka akan dikelilingi bersama temannya nanti di saat pembelajarannya, dan mereka akan menampilkan tunggal bakunya. Seolah-olah mereka itu sedang bertanding atau sedang simulasi. Sementara kan yang di modul itu dia hanya pukulannya saja yang disampaikan, tendangannya saja, atau tangkisannya saja gitu. Tapi insya Allah nanti saya juga secepatnya saya akan buat Bapak Ibu ya. Yang kemarin itu ada saya punya Bapak Ibu. Kalau yang kemarin itu saya pakai Bapak Ibu. Saya kalau saya tidak salah saya pakai silat Bapak Ibu. Saya pakai silat. Yang saya tampilkan itu pola langkah ya. Ketika pola langkah mereka sudah kuasai, saya suruh mereka menguasai jurus tunggal baku, hanya jurus satu saja, tidak sampai jurus tiganya, atau tidak sampai pakai alat, atau tidak sampai pakai golok, tidak sampai, hanya jurus satunya saja Bapak Ibu saya tampilkan, dan itu saya suruh mereka selanjutnya untuk membuat lingkaran ya, dan mereka akan tampil satu persatu di sana gitu. Mereka tampil satu persatu sebagai mungkin kita anggap atlet lah gitu. Mereka akan menampilkannya. Nah, seperti itu Bapak. Nah, jadi untuk filenya itu Pak, jujur Pak, saya kan kemarin dari sekolah lama itu ke sini itu file saya itu semuanya saya bawa ke sini itu kosong Pak. Ya, jadi saya ya karena sesuatu kan kemarin sempat saya cerita di sana Pak, ada ya sedikit salah lah gitu pemahaman bersama orang di sana gitu kan. Ya, jadi itu yang menyebabkan. Tapi insya Allah nanti coba saya susun kembali secepatnya Bapak Ibu ya, untuk kita jadikan sama-sama referensi kita. Oke, mungkin ada yang lain. Insya Allah itu Bu Pit ya, nanti saya coba ya Bu Guru, nanti kita sama-sama. Itu Bu Guru ya. Tapi saya lihat Bu Guru rubrik atau asesmen otentik yang Ibu Pak Nopi kalau saya tidak salah itu sudah pas itu ya. Yang saya coba koreksi kemarin asesmen otentiknya itu pakai asesmennya Bu. Asesmen otentiknya sudah itu pakai ya. Asam Pak Nopi kalau saya tidak salah juga itu. Nah, sementara saya lihat dulu di UKIN-nya Pak Nopi itu tidak ada asesmen otentik itu dia tampilkan. Nah, sekarang asesmen otentik sepak bola yang Pak Nopi tampilkan itu, yang Pak Nopi buat kemarin itu, coba itu tampilkan di modul ajarnya Pak Nopi. Itu pas dia Pak Nopi. Hasil siap. Nanti yang itu Bapak Ibu. Oke, itu. Itu Bapak Ibu. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ayo, ini tinggal 1 menit lah. Kira-kira ada yang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Sila batu, sembilan atuan. Ya, biar kita sekali Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti juga Pak Mur saya coba susun kembali Pak Mur, insya Allah nanti coba saya kembalikan gitu. Oh, mau nih Pak Mur. Modul nih. Sama. Ya, mudah-mudahan kini bisa dipakai terus gitu Bapak. Ayo Bapak Ibu, silakan yang lain.
Kalau enggak ada, biar kita cukupkan gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk sesi kita yang terakhir ini Bapak Ibu, kita sudah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ya, selanjutnya kita tutup. Ada sedikit patah Bapak Ibu. Ya, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Luar biasa, Pak Ibu. Luar biasa, Bapak Fasil. Mantap. Jujur Bapak Ibu, banyak saya dapat inspirasi-inspirasi dari tugas-tugas yang Bapak Ibu buat. Makanya kadang-kadang ada di komen-komen saya itu Bapak Ibu setelah menilai Bapak Ibu tuh luar biasa, ini bisa sangat menginspirasi. Nah, seperti itu tuh benar, itu artinya bisa menjadi referensi kita gitu Bapak Ibu. Saya lihat di sana sudah termasuk semua Bapak Ibu ya. Tapi ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang masih belum terlalu apa namanya komplit lah dalam menyampaikan asesmennya itu gitu. Tapi insya Allah itu bisa jadi referensi. Pak Nopi itu bisa berbagi juga terkait tentang asesmen otentik yang sudah dibuat ya Bu Fitriani juga sama teman-teman yang lain, supaya itu juga bisa menjadi referensi Bapak Ibu guru yang lain gitu. Itu Pak ya. Oke, kita cukup Bapak Ibu untuk ya. Jadi sebentar Bapak Ibu, saya belum jelas. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, ada yang bertanya Bapak Ibu? Silahkan. Apa tahu nanti. Cukup Pak Fasil, cukup. Jumat ya? ini, Jumat. Oke, baik. Sebentar Pak ya. Pak Nopi mau jadi imam itu hari Jumat. Oke Pak. Terus Kak ini Sapua. Apakah layar saya bergerak di sana Pak? Ya, diam di tempat Pak Fasil. Diam di tempat ya berarti. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ini juga mikrofon saya mati ya. Suara saya kedengeran ya Bapak Ibu? Jelas Pak Fasil, jelas. Oh, jelas. Oke. Sebelumnya saya tunggu dulu Pak. Saya isi juga ini. Oke. Tadi belum ada yang kita buat jadi host juga ya, makanya nanti ini tidak bisa kita hentikan nanti rekamannya. Sebentar Pak ya, ini laptop saya nih. Sebentar Pak. Enggak apa-apa deh. Ini enggak ada muncul ini. Sebentar Bapak Ibu, saya hidupkan kembali. Lagi zoom saya nih. Aku zoom. Sebentar Bapak Ibu. Saya kembali masuk. Bapak Ibu.
Bilang dia. Sebentar aja. Oke. Mungkin Pak Ketua bisa dibuka kameranya, kita pimpin doa dulu bersama supaya siap Bapak Sil. Selesaikan ya. Untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan ini bisa berguna untuk masa depan. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Sil. Mungkin Siap. Bisa buka kameranya, Bu. Kita foto dulu. Open kamera tuh Pak Ali. Oh, nih. Oke, kita foto dulu. Sudah Pak Novi. Mana Pak Iman itu? Oke, Bapak Ibu. Siap ya? Salam olahraga. Jaya. Jaya. Hebat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat Abi. Bagi modulnya itu yang benar-benar modulnya itu. Nanti salah. Kita ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya mohon maaf. Nanti insyaallah saya. Nanti bagi Pak Novi di grup ya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekamannya saya off dulu Bapak Ibu. Ya. Bare kedua helm Pak Mardhani. Aman. Jalan Pak.